Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 2KS5 akan menjelaskan mengenai penyelesaian sistem persamaan linear menggunakan metode eliminasi Gauss-Jordan. Berikut ini daftar nama dari anggota kelompok kami, yaitu Bayu Raihan Anasai, Sukma Andini, dan Kohida Rozin Dian Ananta. Sebelum itu kita akan bahas mengenai apa itu sistem persamaan linear. Sistem persamaan linear merupakan suatu sistem yang merupakan gabungan dari beberapa persamaan linear dengan variabel x1, x2, sampai xn. Contoh seperti yang ditampilkan pada slide. Contoh tersebut merupakan sistem persamaan linear dengan m persamaan dan n variabel. Selanjutnya kita akan membahas mengenai augmented matrix atau matriks yang diperbanyak. Augmented matrix atau matriks yang diperbanyak adalah sebuah sistem M persamaan linear dan N variabel yang disingkat dengan menuliskan susunan angka dalam bentuk segi 4, seperti berikut. Contoh, persamaan X plus 3Y plus 2Z sama dengan 44, persamaan X plus 4Y plus Z sama dengan 49, persamaan 2X plus 5Y plus 5Z sama dengan 83. Jika kita tuliskan dalam bentuk augmented matrix, maka akan menjadi seperti berikut. 1, 3, 2, 44, 1, 4, 1, 49, 2, 5, 5, 83. Yang dituliskan dalam bentuk segi 4. Selanjutnya kita membahas mengenai operasi baris elementer. Operasi baris elementer atau OBE merupakan suatu operasi yang diterapkan pada suatu baris matriks. OBE menjadi dasar penyelesaian matriks menggunakan teknik eliminasi Gauss, Gauss-Jordan, dan juga Gauss-Seidel. Terdapat 3 operasi yang dapat dilakukan. Yang pertama, mengalihkan sebuah baris dengan sebuah skalar. Misal kita memiliki sebuah matriks 3x3 yang berisikan 1, 0, negatif 2, 2, 4, 5, negatif 1, negatif 2, 3. Kita kalikan R1 atau row 1, yang berarti baris pertama dengan 2, maka akan dihasilkan matriks yang berisi 2, 0, negatif 4, 2, 4, 5, negatif 1, negatif 2, dan 3. Lalu operasi yang kedua adalah menukar dua baris. Dari contoh sebelumnya, misal kita ingin menukar baris kedua dan ketiga, maka akan didapatkan matriks yang baru yang berisi 2, 0, negatif 4, negatif 1, negatif 2, 3, 2, 4, dan 5. Lalu operasi yang ketiga adalah menambah perkalian K dengan sebuah baris dengan baris lainnya. Misal dari contoh yang hasil yang kita dapat pada contoh sebelumnya, kita ingin menambahkan baris kedua dengan 3 kali dari baris ketiga. Maka akan didapatkan matriks yang berisikan 2, 0, negatif 4, 5, 10, 18, dan 2, 4, 5. Kita masuk ke pembahasan utama kita, yaitu mengenai metode eliminasi Gauss-Jordan. Metode eliminasi Gauss-Jordan adalah salah satu metode penyelesaian sistem persamaan linear. Metode ini merupakan pengembangan dari metode eliminasi Gauss. Jika pada eliminasi Gauss kita berusaha untuk membuat augmented matrix menjadi matriks segitiga atas, maka pada eliminasi Gauss-Jordan kita berusaha untuk membuat augmented matrix menjadi matriks diagonal, seperti pada contoh berikut. Penyelesaian dari persamaan linear simultan di atas adalah X1 sama dengan D1, X2 sama dengan D2, X3 sama dengan D3, sampai Xn sama dengan Dn. Algoritma metode eliminasi Gauss-Jordan. Pertama, masukkan matriks A dan vektor B beserta ukurannya n. Kemudian buat augmented matrix dengan menggabungkan matriks A dan vektor B. Untuk baris I, di mana I 1 sampai n, perhatikan apakah nilai AII sama dengan 0. Jika ya, tukarkan baris ke I dan baris ke I plus K kurang dari sama dengan N, di mana AI plus KI tidak sama dengan 0. Bila tidak ada, berarti perhitungan terhenti tanpa ada penyelesaian. Jika tidak, lanjutkan ke langkah selanjutnya. Lalu jadikan nilai diagonalnya menjadi 1 dengan cara untuk setiap kolom K, di mana K sama dengan 1 sampai N plus 1, hitung AIK sama dengan AIK dibagi AII. Untuk baris ke J, di mana J sama dengan I plus 1 sampai N,
Lakukan operasi baris elementer untuk kolom K di mana K sama dengan 1 sampai N. Hitung C sama dengan AJ, I. Hitung AJK sama dengan AJK kurang C dikalikan AIK. Penyelesaian untuk I sama dengan N sampai 1 bergerak dari baris ke N sampai baris pertama ialah XI sama dengan AI N plus 1. Berikutnya adalah contoh untuk penyelesaian metode eliminasi Gauss-Jordan. Yang pertama, untuk SPL yang konsisten dengan satu penyelesaian. Seperti pada matriks A, didapatkan nilai X1 sama dengan 3, X2 sama dengan negatif 2, X3 sama dengan 7. Kemudian untuk SPL yang konsisten dan dengan banyak penyelesaian, seperti matriks D, X1 sama dengan 5 dikurangi 2S, X2 sama dengan S, dan X3 sama dengan 0. Lalu untuk matriks yang tidak konsisten, yang berarti tidak mempunyai penyelesaian, seperti pada matriks B. Dapatkan nilai X1 dikurangi X3 sama dengan 0, X2 ditambah 3X3 sama dengan 0, 0 X1, 0 X2, 0 X3 sama dengan 1. Nah, kita dapat melihat ketidakkonsistenan yang terjadi pada baris ketiga. Baik, selanjutnya kita masuk ke contoh penyelesaian masalah. Soal pertama, diberikan sistem persamaan linear sebagai berikut. X plus 2Y min 3Z sama dengan 4, 3X min Y plus 5Z sama dengan 2, 4X plus Y plus K kuadrat min 14Z sama dengan K plus 2. Tentukan nilai K agar SPL di atas 1 tidak mempunyai penyelesaian, 2 tepat mempunyai satu penyelesaian, 3 mempunyai tak hingga banyak penyelesaian. Langkah pertama, kita membuat augmented matrix berdasarkan persamaan tadi. Dapatkan augmented matrix seperti berikut: 1, 2, min 3, 4, 3, min 1, 5, 2, 4, 1, K kuadrat min 14, K plus 2. Lalu kita operasikan sehingga membentuk Gauss-Jordan. Operasi pertama yaitu baris 2 dikurangi 3 kali baris 1, baris 3 dikurangi 4 kali baris 1. Lalu dapatkan baris 2 berubah menjadi 0, min 7, 14, min 10, dan baris 3 menjadi 0, min 7, K kuadrat min 2, K min 14. Ini agar ini menjadi 1, baris kedua dibagi min 7. Dapatkan baris 2 berubah menjadi 0, 1, min 2, 10 per 7. Lalu selanjutnya baris ketiga ditambah 7 dikali baris 2. Dapatkan baris 3 menjadi 0, 0, K kuadrat min 16, K min 4. Nah, dari augmented matrix ini diperoleh persamaan X plus 2Y min 3Z sama dengan 4, Y min 2Z sama dengan 10 per 7, dan K kuadrat min 16, Z sama dengan K min 4. Lalu dari persamaan tadi diperoleh K kuadrat min 16Z sama dengan K min 4. Di sini K kuadratnya dipecah menjadi K min 4 dikali K plus 4. Lalu K min 4 di ruas kanan pindah ke ruas kiri menjadi K min 4 dikali K plus 4 dikali Z dikurangi K min 4 sama dengan 0. Karena di sini sama-sama mempunyai K min 4, maka K min 4-nya dikeluarkan menjadi K min 4 dikali K plus 4Z dikurangi 1 sama dengan 0. Nah, karena ini merupakan perkalian dari dua bilangan yang menghasilkan angka 0, maka salah satu dari kedua bilangan ini adalah 0. Maka kita bagi menjadi dua kasus. Kasus pertama yaitu K min 4 sama dengan 0 atau K sama dengan 4. Maka jika disubstitusikan ke persamaan ini diperoleh 0 dikali 8Z min 1 sama dengan 0. Nah, karena perkalian dua bilangan yang menghasilkan 0, maka satunya 0. Nah, karena ini udah 0, maka berapapun nilai Z, hasilnya tetap akan 0. Maka persamaan linear ini mempunyai tak hingga banyak penyelesaian. Untuk kasus selanjutnya, jika K plus 4Z min 1 sama dengan 0, maka K plus 4Z sama dengan 1, Z sama dengan 1 per K plus 4 dengan K tidak sama dengan negatif 4. Dan dari persamaan ini, sistem tersebut akan konsisten jika nilai K tidak sama dengan negatif 4. Lalu mengambil pernyataan sebelumnya, jika kita ingin sistem tersebut mempunyai solusi tunggal, maka
K tidak boleh sama dengan min 4 atau 4. Sedangkan jika menginginkan sistem tersebut tidak mempunyai solusi, maka K sama dengan negatif 4. Maka kesimpulannya, SPL tersebut akan tidak mempunyai solusi jika K sama dengan negatif 4. Lalu SPL tersebut akan mempunyai tak hingga solusi jika K sama dengan 4, dan SPL tersebut akan mempunyai solusi jika K tidak sama dengan min 4 dan 4. Baik, di sini kita akan membahas soal yang kedua. Di sini disediakan soal tentang cerita kehidupan sehari-hari. Diketahui harga 4 kg salak, 1 kg jambu, dan 2 kg kelengkeng adalah Rp54.000. Dan harga 1 kg salak, 2 kg jambu, dan 2 kg kelengkeng adalah Rp43.000. Dan harga 3 kg salak, 1 kg jambu, dan 1 kg kelengkeng adalah Rp37.000. Yang ditanyakan adalah berapa harga masing-masing buah per kilo. Jadi di sini kita akan menyelesaikan dengan cara Gauss-Jordan. Jadi di sini kita misalkan salak, jambu, dan kelengkeng dinotasikan sebagai X, di mana X sebagai salak, kemudian Y sebagai jambu, dan Z sebagai kelengkeng. Maka akan didapatkan persamaan sebagai berikut. 4X plus Y plus Z sama dengan 54.000, kemudian X plus 2Y plus 2Z sama dengan 43.000, dan 3X plus Y plus Z sama dengan 37.000. Kemudian selanjutnya kita akan buat augmented matriksnya dan lakukan operasinya. Jadi di sini matriksnya adalah 412 54.000, 122 43.000, 311 37.000. Kemudian kita akan lakukan operasi. Di sini operasi yang pertama adalah baris pertama dikurang baris ketiga, maka akan dihasilkan matriks seperti ini. 101 17.000, 122 43.000, 311 37.000. Kemudian kita lakukan operasi di mana baris kedua dikurangi baris ke-1 dan baris ketiga kita kurangi 3 kali baris 1. Kemudian maka baris kedua akan berubah menjadi 021 26.000 dan baris ketiga akan berubah menjadi 01 min 2 min 14.000 dan baris pertamanya akan tetap. Kemudian di sini kita akan operasi lagi, baris kedua dikurangi di baris ketiga, maka baris kedua akan berubah menjadi 01340.000. Kemudian baris ketiga kita kurangi baris kedua, maka matriksnya akan berubah. Matriks ketiga, maksudnya baris ketiga akan berubah menjadi 00 min 5 min 54.000. Kemudian operasi selanjutnya adalah baris ketiga dibagi min 5, maka matriks baris ketiga akan berubah menjadi 001 10.800, baris yang lainnya tetap. Kemudian operasi selanjutnya adalah baris kedua kita kurangi 3 kali baris pertama, dan baris pertama akan kita kurangi baris ketiga, maka matriksnya akan menjadi 1006.200, 0107.600, 001 10.800. Nah, ini adalah hasil akhirnya karena sudah membentuk matriks Gauss-Jordan ya. Di sini matriksnya adalah matriks identitas. Jadi di sini kita bisa menyimpulkan gitu. Tadi kan salak X, kemudian jambu Y, dan kelengkeng Z, maka ini adalah hasil akhirnya. Salak adalah 6.200 per kilogram, kemudian jambu adalah 7.600 per kilogram, dan kelengkeng adalah 10.800 per kilogram. Itulah pembahasan soal nomor 2. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.